Hai pemirsa, sudah pernahkah Anda mengunjungi Masjid Istiqlal? Masjid terbesar se-Asia Tenggara yang juga salah satu kebanggaan masyarakat Indonesia ini baru saja selesai direnovasi dan diupayakan dapat difungsikan pada saat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan saat ini saya Saskia, khusus untuk program Ruang Bincang akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat dan menikmati kemegahan Masjid Istiqlal. Namun tentunya tidaklah lengkap jika saya sendiri. Untuk itu saya telah bersama dengan seseorang yang sangat saya kagumi dan mungkin juga tidak asing lagi bagi Anda pemirsa. Beliau adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Bapak Danis Hidayat Sumadilaga beserta dengan Direktur Bina Penataan Bangunan Ibu Diana. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sas. Bapak, baik Bapak, Alhamdulillah. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bapak mungkin berkenan untuk menyapa pemirsa Ruang Bincang dulu Pak yang saat ini sedang menyaksikan. Halo teman-teman semua yang menyaksikan. Selamat sore. Apa kabar? Semoga sehat-sehat. Kita ada di Plaza Al-Fatah, salah satu plaza di Istiqlal hari ini. Nanti bersama Saskia, mudah-mudahan kita bisa menjelaskan dan melihat apa-apa yang telah dilakukan terhadap renovasi Masjid Istiqlal ini, ya. Terima kasih Pak Danis, dan tentunya kita juga ingin menginformasikan kepada pemirsa di rumah dimanapun Anda berada bahwa kegiatan ini juga kita laksanakan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Kita tetap menjaga jarak dan memakai masker dan sebagainya. Baik, Bapak, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan juga kepada pemirsa bahwa ruang lingkup dari Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah pengembangan kawasan permukiman, sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur permukiman, sanitasi, air minum, prasarana strategis seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan yang terakhir adalah Bina Penataan Bangunan yang salah satunya adalah pekerjaan renovasi masjid ini ya Pak. Betul. Mohon koreksi Pak, ada tambahan. Betul. Belum, ini termasuk kawasan yang cagar budaya. Cagar budaya. Baik, Bapak, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan ini Pak, mungkin saya memiliki keingintahuan yang mendasar. Apa sih Pak sebenarnya latar belakang mengapa sampai masjid ini diputuskan untuk baiklah ini harus direnovasi itu? Seperti apa Pak? Pertama, ya, masjid ini sudah sekitar lebih dari 40 tahun tidak pernah dilakukan renovasi. Nah, pada tahun 2018 itu ada kunjungan kenegaraan, kalau tidak salah Perdana Menteri India ya, Perdana Menteri India yang diajak oleh Bapak Presiden untuk meninjau ini. Nah, memperhatikan kondisi yang ada, Bapak Presiden memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk melakukan renovasi. Tapi memang ini kan masjid terbesar se-Asia Tenggara, masjid negara, ya. Memang sudah lebih dari 42 tahun belum pernah dilakukan renovasi sama sekali. Ada renovasi kecil, penambahan lift waktu itu, mihrab dan sebagainya. Ada penambahan, tapi relatif kecil. Makanya kita lakukan renovasi yang cukup besar, baik di luar maupun di dalam, nanti yang bisa saya jelaskan ruang lingkupnya. Artinya renovasi yang berskala besar ini juga sebagai salah satu upaya untuk menjaga cagar budaya Pak? Iya, betul. Ini termasuk masjid negara, cagar budaya juga yang harus dipelihara. Baik, Pak Danis, ini kan awalnya ada instruksi dari Presiden Pak. Kira-kira instruksi dari Presiden terkait hal-hal utama yang harus diperhatikan pada saat di awal ingin merenovasi masjid ini Pak? Banyak sebetulnya, jadi beliau ingin agar betul-betul fungsinya juga ya, kemudian kawasan-kawasan dan juga seluruh bangunan-bangunan ini kembali baiklah, berfungsi dengan baik ya, kemudian juga menggambarkan keagungan dan keindahan Masjid Istiqlal sesuai seperti pada awalnya, gitu aja, mengembalikan itu. Baik, gitu. Pak, untuk tadi kan Bapak sempat menyatakan bahwa ini merupakan renovasi besar-besaran Pak. Ya. Artinya butuh waktu yang cukup untuk melakukan renovasi untuk menghasilkan perencanaan sebagaimana dengan yang diharapkan. Nah, kira-kira alokasi waktu dan juga biaya yang dibutuhkan itu bagaimana sih Pak? Jadi ini sejak perencanaan ya, kalau pelaksanaan ini sekitar 400 hari lebih ya, 424 hari. Jadi sejak bulan Mei 2018 ya sampai kemarin sekitar Juli, itu lebih dari 400 hari ya.
Kalau estimasi biaya itu sekitar 475 miliar total yang dibutuhkan untuk melakukan renovasi ini. Ya Pak, tentunya dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan, artinya ada banyak item nih Pak, atau fokus-fokus ruang lingkup yang dilakukan renovasi. Nah, mungkin Bapak berkenan menjelaskan pada pemirsa, mungkin kita bisa sambil jalan juga boleh Pak, kira-kira apa saja yang dilakukan renovasi. Oke, jadi sebetulnya pertama untuk mudahnya kita renovasi ini ada bagian luar dan ada bagian dalam ya. Nah, yang bagian luar ini terutama berkaitan dengan plaza. Ini ada 7 plaza ya. Kita berada di Plaza Al-Fatah, salah satu plaza utama yang berhadapan dengan masjid katedral ya, gereja katedral. Jadi luar ini adalah kawasan ya, termasuk sungai ya, sungai-sungainya kita rapihkan semua ya. Gerbang-gerbang dan sebagainya. Plaza ini yang tadinya dimungkinkan untuk kendaraan masuk, itu kita batasi. Sehingga di luar ini ada pekerjaan besar yang nanti bisa kita lihat, ada tempat untuk parkir 2 lantai, basement. Itu kurang lebih untuk bisa sekitar 400 kendaraan ya, kendaraan yang bisa digunakan, sehingga di plaza ini menjadi bebas ya, menjadi kawasan yang betul-betul terbuka, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nanti bisa dilihat ya, mobil itu harus parkir di bawah. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa ini dilengkapi dengan, ini ada daerah batas suci, sehingga orang-orang harus menitipkan barang di sana. Iya, ini penitipan barang dan sebagainya. Yang itu sebelah sana. Jadi nanti kendaraan itu harus berputar di sini. Ini batas suci. Berputar, ya, drop off di situ. Kemudian juga difabel, ya. Ini bagian luar, ya, terutama untuk penitipan. Nah, terutama yang harus dilihat itu adalah karena kendaraan tidak boleh dari sini, kita sediakan parkir di bawah 2 lantai. Nah, itu. Nanti kita mungkin boleh melihat. Boleh nanti kita lihat basementnya udah siap. Nanti kita lihat kepada bagian gedung. Nah, gedung ini cagar budaya. Nah, intinya kita sebenarnya tidak merubah gedung. Cuman ada beberapa hal yang nanti dilengkapi, ya. Ada misalnya lift untuk difabel, ya. Itu kita lengkapin. Karena ini lingkungannya ramah terhadap difabel, ya. Itu lift difabel ini. Kemudian tidak struktural, tetapi ini marmernya dan sebagainya kita bersihkan. Ya, diindahkan, istilahnya kinclong, ya. Itu kita lihat sampai ke arah menara dan kubahnya. Kubahnya kita lakukan pembersihan. Ini cukup masif pembersihan itu. Ya, termasuk juga stainless-nya itu, baja-baja stainlessnya kita bersihkan. Nah, itu. Nah, ini dari sisi luar ya. Dari sisi luar gedung. Kita karena kembali cagar budaya, kita nggak menambah sesuatu yang merusak keaslian ini, enggak. Hanya memperindah ya Pak? Iya, memperindah, membersihkan. Tapi nanti kita sesudah itu kita masuk nanti ke bagian dalam. Nah, nanti bagian dalam ada itunya. Nah, Pak Danis, ini kan tadi mungkin untuk pemirsa Ruang Bincang yang sudah pernah ke Masjid Istiqlal, mungkin dulu di sini bisa tempat parkir mobil ya Pak. Tapi sekarang benar-benar clear, ini menjadi plaza-plaza. Nah, mungkin boleh nggak Pak dijelaskan apa sih Pak konsep dari plaza-plaza yang ada 7 ini Pak? Wah, ya. Banyak ini sebetulnya arsiteknya. Ya. Ini ada pintu Al-Fatah, ada pintu Al-Qudus, ada pintu As-Salam, Ar-Rozak sesuai dengan maknanya Al-Malik dan sebagainya. Asmaul Husna ya Pak? Iya, Asmaul Husna. Konsepnya mengikuti Asmaul Husna, betul. Artinya jadi masyarakat yang datang itu juga bisa merasakan kesejukan, ketenangan mungkin ya Pak, dengan adanya plaza-plaza ini. Betul. Duduk sambil menikmati pemandangan. Nah, tadi Saskia juga lihat ada teras sharing Pak. Teras sharing. Oh, di situ. Oh iya. Itu memang nanti kita lihat. Itu nanti dimanfaatkan untuk ada 2 ya, ada 2 sisi kalau nggak salah, kanan dan kiri. Kalau ada kegiatan-kegiatan ya di samping di sini, tapi di tepi sungai juga bisa dilakukan teras sharing untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat atraksi apa aja yang diinikan kita. Karena sungainya udah kita bersihkan juga.
Iya, jadi orang-orang bisa melihat sungai yang ada di bawah itu, di sebelah sana. Kita lihat situ ya. Jadi sebenarnya bukan hanya masjid, tapi juga lingkungan masjid juga dilakukan treatment ya Pak ya? Di luar ini kita lihat lingkungannya ini kan, seperti terasering ini, sepanjang sungai. Penataannya ini kan. Tuh. Wow, ini keren sekali Pak nanti kalau dijadi ya Pak. Maksudnya kalau sudah bisa difungsikan nanti. Jadi ini ada bisa untuk acara, penonton di seberangnya. Tuh. Kalinya juga bersih ya, udah dibersihkan. Ini teman-teman Direktorat Jenderal Sumber Daya Air udah melakukan pembersihan. Nah ini juga, ini memang masih memungkinkan untuk parkir kendaraan kecil ya, kendaraan roda 2 di sini ya, tapi dibatasi, gitu. Wah luar biasa ya Pak. Nah berarti nanti diharapkan masjid ini juga selain untuk menjadi tempat ibadah, tadi Bapak katakan bahwa menjadi cagar budaya ya Pak ya. Jadi masyarakat juga bisa menggunakan area pekarangan masjid. Betul. Ini bisa kan untuk taman, untuk duduk dan sebagainya. Nanti bisa manfaat rekreasi untuk ini. Jadi bisa jadi kunjungan wisata juga. Ya kan di mana-mana kita bisa manfaatkan. Sekarang kita mau lihat basement kali ya Pak ya? Gedung parkirnya ya. Gedung parkir ini excited sekali Pak. Kalau tamu datang pakai mobil itu ke sana, Sas. Iya, Pak. Muter ke sana, drop off ya. Terus dia masuk ke terbalik. Enggak, keluar lagi ya. Itu nanti masuk ke putar balik ke sana, masuk ke bawah. Bisa ke lantai 1 atau lantai 2 di basement. Itu cukup kurang lebih 300 sampai 400 kendaraan. Itu untuk mobil motor Pak atau mobil saja atau Mobil. Nah, kalau motor ada sebagian di sini di depan. Nah, ini dari sini nanti ini berhubungan dengan basement. Jadi keluarnya dari sini. Oh, baik. Ya, si pengendaranya. Ya. Jadi pengendaranya kalau dia mau drop off kita turunkan. Tapi nanti pengemudinya kalau mau ikut juga keluar dari sini ke sana. Gitu. Nanti silahkan ini ya, digambarkan mengenai basementnya tadi seperti yang di ini kan. Dan kemudian itu juga pengaturan ini PKL itu kita siapkan di sana. PKL itu kita siapkan itu banyak agar misalnya masjid ini juga bisa menjual karya-karya seni ataupun kebutuhan-kebutuhan. Mungkin seperti kurma, turis apa yang di ini kan. Nah, itu kita siapkan. Ini areanya sebelah sana, gitu. Sebelah sana kita siapkan. Nah ini bagian luarnya. Jadi benar-benar konsep masjid ini menjadi sangat tertata ya Pak. Tidak hanya kendaraan, tata tempatnya, tapi juga untuk pedagang-pedagang kaki lima ya Pak ya? Iya, nanti diatur oleh pengelola masjidnya ya Bu ya. Pada sebenarnya juga saat ini kan kita sedang dalam era new normal nih Pak. Artinya kita harus lebih aware terhadap kesehatan dan juga kebersihan. Nah kira-kira nanti ketika berfungsi apakah ada sarana-prasarana yang mendukung protokol kesehatan Pak, seperti cuci tangan atau mungkin laser gitu Pak? Sebetulnya kalau itu sih nanti operasionalnya oleh pengelola masjid, tapi seperti sumber air dan sebagainya sudah kita siapkan untuk keperluan itu, untuk memenuhi protokol-protokol tersebut, keran dan sebagainya sudah kita siapkan ya. Tapi mungkin nanti diperlukan lebih, mungkin nanti pengelola yang akan menyiapkan mengelolanya. Baik kalau gitu. Ya, pemirsa, demikianlah perjalanan kita di luar ya Pak ya. Nah, tapi kita akan mengajak Anda untuk melihat ke dalam karena salah satu dari keunggulan renovasi Masjid Istiqlal ini adalah tata pencahayaannya. Saya semakin tidak penasaran nih Bu, Bapak, mungkin kita boleh ke dalam? Ayo. Mari pemirsa kita ke dalam. Iya, menjelaskan tentang ini dari desainernya ini menjelaskan tentang Asmaul Husna juga.